Saya ingin ke Pak Karaya. Pak, begini, kalau kita lihat ya harganya sekarang udah sekitar tadi kita mendengar di angka 108 sampai dengan 109 US dollar per barrel. Kira-kira ini nanti harga minyak mentah itu bisa menembus sampai angka berapa Pak kalau melihat dinamika yang ada? Gini, pertama-tama sebelum sampai ke situ, saya ingin menyampaikan, karena ini masih banyak yang harga minyak tinggi, lalu kita surplus gitu. Itu sangat-sangat Menyesatkan. memberikan informasi yang bisa menyesatkan. Karena apa? Kita itu adalah negara pengimpor minyak. Logikanya kalau kita pengimpor, pengennya itu paling menguntungkan bagi kita kalau harganya murah. Begitu harganya mahal, bencana bagi kita. Nah, sekarang kita tuh sebagai negara pengimpor. Lalu kita tuh bagaimana posisinya? Kalau dari sisi cadangan minyaknya, terbesar itu Venezuela, 300 miliar barrel cadangan minyaknya. Indonesia 3 miliar. Jadi kita tuh 1% dari Venezuela, belum dari dunia. Habis itu nomor 2 itu ada lagi Kanada segala macam. Nah, Rusia nomor 9 itu 80 miliar. Nah, sekarang kalau kita tanya bagaimana nih dampak Rusia itu, perang Rusia dengan Ukraina itu terhadap Indonesia. Kita lihat dari sisi minyak, produksi Rusia itu sekitar 11 juta barrel per hari produksinya. Dari produksi 11 juta itu ekspornya 7 juta. Nomor 2 terbesar sebetulnya. Nomor 1 terbesar itu adalah Saudi. Kalau produksi terbesar adalah Amerika Serikat. 17 juta. Tetapi kebutuhannya 19,5. Surplus. Iya, defisit. Defisit 2,5 juta. Jadi ini, nah sekarang katakanlah ini 7 juta. 7 juta, kalau terjadi apa-apa, katakanlah dia tidak mengekspor. Itu kan yang paling ekstrimnya. Kalau dia tidak mengekspor, siapa yang bisa menggantikan ekspornya Rusia ini? OPEC nggak bisa. Non-OPEC tidak bisa produksi itu langsung ditingkatkan. Jadi nanti kalau perang ini tidak segera berhenti, pasti masing-masing negara akan mengamankan dirinya sendiri sebelum mengamankan negara lain. Cina itu impornya minyaknya dari Rusia 1,5 juta barrel per hari. Lalu Eropa OECD itu sekitar 5 juta, 4,7 lah, 5 juta. Jadi kalau dia stop, pasti OECD cari minyak untuk kepentingan dirinya, Cina kepentingan dirinya. Nah, Indonesia bagaimana ini? Jadi Indonesia dari sekarang harus berpikir yang paling ekstrim. Apa misalnya yang paling ekstrim? Ya, yang paling ekstrim kalau perang ini tidak segera berhenti, masing-masing mencari sumber energi dan masing-masing memakai kekuatannya. Misalkan Jepang nyari, saya punya duit nih, siapa yang mau investasi ini nih, ya cari ke Timur Tengah, tapi minyaknya ke saya. Lalu Cina juga akan begitu, Nah, Indonesia harus juga melobi apa yang Indonesia tawarkan. Itu. Jadi Indonesia harus berpikir apa kalau menurut Bapak yang bisa Indonesia tawarkan untuk melobi supaya kita cadangannya tuh kita jangan sampai mentok banget lah nanti di kemudian hari. Nanti kalau harga, sekarang kan harga sekitar 100 lah ya. Sudah 30%, 60 dari 60 dolar itu sekitar menjadi 100 itu lebih dari setengah itu, lebih dari 50% kenaikannya. Kalau perkiraan saya, sebulan aja nggak selesai, bukan tidak mungkin 150 dolar per barrel. Karena apa? Bukan karena supply demand, karena masing-masing negara takut akan energinya. Jadi berebut. Nah, sekarang katakanlah Rusia itu ngirim gas, 40% Eropa itu gasnya dari Rusia. Dari mulai itu sampai Itali. Itu. Sampai Itali gasnya. Kalau dia misalkan stop gitu, gimana? Kalau gas di stop, cari minyaknya nggak ada. Ini yang bikin ini. Jadi kalau menurut saya Indonesia harus segera mencari dan memperkirakan kalau 150
apa yang akan dilakukan? Oke. Jangan sampai sekarang tidak mikir begitu plek 150 bingung. Sekarang harus sudah. Kalau 150-nya nggak terjadi, itu ya alhamdulillah. Tetapi kalau 150-nya terjadi, itu harus sudah siap. Pertanyaannya, apakah sudah? Ini dari KSP nih, dari pemerintah. Nanti. Apakah sudah siap senarionya? Kalau seandainya 150 itu terjadi. Apakah terjadi? Bisa saja pernah terjadi. Pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Karena ini masalahnya itu perang. Malah ada yang ini jangan-jangan awal dari perang dunia ketiga itu. Nah, kalau sudah perang, yang dikhawatirkan itu takut. Nah, kalau sudah takut, orang itu akan bergerak sendiri-sendiri, mengamankan dirinya sendiri. Jadi sekali lagi, Indonesia harus mengamankan rakyat bagaimana supaya ini, karena kita itu adalah negara importir minyak. Tadi ada yang bilang, wah kita surplus, kita segala, waduh, ini bahaya. Kita dapat poinnya, nanti kita akan dengar suara dari KSP seperti apa untuk mengantisipasi hal yang terburuk yang disampaikan tadi, apakah mungkin ada strategi yang sudah dipikirkan. Tapi sebelumnya kita ingin ke Pak Tulus dulu dari YLKI, ngelihat apa yang terjadi saat ini, apa yang mungkin bisa disampaikan ataupun yang bisa kita lihat untuk beban konsumen di Indonesia dari berbagai lapisan, baik lapisan masyarakat menengah, masyarakat bawah, dan juga mungkin masyarakat atas juga akan ada terdampak. Ya, terima kasih. Saya kira kemarin Pak Jokowi sudah warning kepada kita semua ya, bahwa akan terjadi kenaikan harga-harga akibat perang Rusia dan Ukraina ini. Nah tentu saja kalau kita lihat peta globalnya, tentu sektor energi paling dominan. Kenapa? Karena kita tadi importir minyak yang sangat signifikan, dan kemudian tidak ada pilihan seolah-olah ya, sehingga memang harus ada exit atau mitigasi strategi lah, kira-kira seperti apa yang akan dilakukan. Memang ya di atas kertas kita seperti tidak bisa menghindari kalau kemudian nanti skenario terburuk sampai 150 US dollar per barrel itu ya agak sulit, misalnya tidak terjadi kenaikan harga misalnya. Tapi kita berharap bahwa kalaupun nanti kenaikan harga itu mungkin yang kelompok pemakai dominan itu sebisa mungkin jangan dinaikkan dulu ya, tapi mungkin kelompok-kelompok yang spesifik ya, bahan bakar yang khusus itu mungkin bisa digarap, tetapi yang dipakai orang banyak mungkin jangan disentuh dulu karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Walaupun kalau dari sisi policy energi ya sekali lagi apa yang dipakai orang banyak, apa yang dipakai orang dikit, ini maksudnya apa? Ya misalnya gini, misalnya kan kita ada Pertalite ya yang banyak dipakai, kalau premium nggak tahu masih cukup banyak nggak Pak? Nah itu juga jangan dinaikkan dulu misalnya kalau nanti harus menaikkan. Jadi mungkin yang bisa digarap adalah yang BBM bahan bakar yang katakanlah kayak Pertamax Plus dan segala macam, Pertamax Turbo dan segala macam. Atau kalau kita tadi LPG ya, kalau LPG ini kan pasti akan terdampak juga. Nah LPG yang 3 kg jangan sampai nanti kemudian dinaikkan karena dampak ini. Tetapi yang 12 kilo yang sekarang sudah dilakukan itu saya kira sudah on the track, dengan catatan karena sudah terjadi kenaikan bahkan sebelum perang pun sudah terjadi kenaikan yang luar biasa, sehingga ketika ini diambil satu putusan ya memang ini suatu aksi korporasi dari BUMN, dan kemudian pemerintah dengan instrumen 3 kg tidak ada perubahan harga. Nah kita harap yang 3 kg ini juga nanti sekalipun ada perubahan-perubahan yang signifikan, kita minta pemerintah untuk punya skenario-skenario untuk menyelamatkan yang kelompok 3 kg untuk LPG, dan ataupun kelompok-kelompok yang kelas Pertalite atau yang premium kalau masih ada, itu jangan sampai dinaikkan, walaupun itu sangat sulit kalau nanti sampai angka yang tadi kata Pak Kardaya 150 US dollar, itu juga sangat mungkin terjadi. Dan juga kita juga sangat khawatir, selain energi ini kan juga Indonesia kan sangat bergantung kepada Ukraina misalnya ya, terhadap gandum ya, karena setiap tahun kita ternyata impor gandum dari Ukraina 1,6 juta ton. Makanya saya kemarin dalam satu acara jumpa pers sudah warning juga ke masyarakat bahwa nanti
siap-siap untuk kita makan mie ayam itu sudah naik harganya. Ya karena mie ayam bahan bakunya gandum, ya. Atau mie instan yang paling ini juga bisa naik, atau gorengan itu juga naik karena Banyak produk olahan makanan khas Indonesia yang ya berbahan karena kan baku gandum ya Pak. orang kita ini juga ironi ya. Kita tidak menghasilkan gandum di bumi Indonesia, tetapi kita sangat bergantung kepada komoditas pangan yang berbasis gandum. Seperti mie instan, kemudian roti dan segala macam. Ini sebenarnya salah kaprah. Oke. Ya. Kalau minyak ya karena memang dulu kita pernah menjadi net eksportir, sekarang jadi net importer. Oke. Nah, ini yang menjadi persoalan begitu. Oke, nanti kita akan dengar, kita akan jawab apa saja mungkin strategi yang sudah disiapkan oleh pihak pemerintah untuk beberapa hal-hal yang disampaikan tadi. Misalkan kalau perang tidak berkesudahan, harga minyak makin tinggi, apa yang akan dilakukan pemerintah, termasuk juga mungkin dampaknya terhadap komoditas yang lainnya. Misalkan saja masalah gandum tadi, tapi nanti ya Pak Endia kita jawab usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.